Berapa tahun dia dihukum sebelumnya? Yes. Kamu dihukum berapa tahun? Sebelumnya berapa? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini, ya ini, teman-teman boleh lihat ada 1 kilo sabu kita bisa ungkap. Kemudian tersangkanya ada, saya cerita sedikit, nama perkebunan, ya, termasuk juga, ya, peredarannya masuk ke wilayah Kuntun. Jadi ini banyak kelompok pelaku yang kita bisa ungkap, termasuk hari ini yang kita rilis. Peredarannya adalah ke tambang di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk perkebunan, termasuk juga menyasar ke daerah Kuntun, ya, menyasar ke daerah Kuntun. Jadi cukup luar biasa peredarannya, sehingga kita bisa lihat teman-teman, 1 kilo itu bisa dipakai atau menyasar ke beberapa penyalahguna. Jadi Anda bisa bayangkan harga 1 gram atau 1 gram sabu itu aja 2 juta. Kemudian kalau kita bicara dari sisi material atau finansialnya memang cukup luar biasa, tapi dari sisi korban akan lebih banyak. Ya, kita katakan bahwa ada kelompok di mana misalkan contoh banyak daerah tambang, daerah perkebunan di wilayah ini masuk ke sana semua. Bahkan kita sudah beberapa kali melakukan penyisiran dan melakukan tes urin, terbukti. Termasuk yang dikontrol oleh oknum napi. Oknum napi itu saya bilang bahwa melakukan pengontrolan untuk barang masuk dari luar ke wilayah Kalimantan Tengah. Gitu ya teman-teman. Satu jaringan, Komandan? Ada 3 kelompok jaringan ini. Oh. Jadi 3 kelompok jaringan. Jadi tadi saya cerita bahwa ini berbeda-beda kelompok jaringannya. Tadi ada kelompok jaringan yang dikendalikan oleh Sukis, dan kemudian yang dari oknum napi. Satu lagi ada tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi memasukkan ke dalam selempang, kemudian kita bawa, yang kemudian diambil oleh seorang kurir namanya IH, ada di sebelah kanan saya. Kemudian penangkapan tersebut berada di wilayah Jalan Trans Kalimantan, Desa Taruna, Kecamatan Sebangau. Barang bukti, di sini ada beberapa barang bukti kita bagi 3 kelompok. Jadi teman-teman boleh lihat yang sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, dan paling kiri. Kira-kira yang paling kanan itu adalah kelompok yang tadi sudah saya sampaikan atas nama oknum. Jadi dikontrol oleh napi. Ya, dikontrol oleh napi atas nama SR. Ya, jadi kemudian kurirnya yang mengambil. Jadi dikontrol, bawa barang itu dari Banjarmasin, kemudian diambil oleh kurirnya. Kemudian kita bisa mengamankan ada 50,6 gram sabu. Kemudian tas lempang tadi sudah saya sampaikan, ada modus operandi menggunakan tas lempang, dan uang tunai dan sepeda motor. Sepeda motornya tidak ada di sini, tapi nanti ada di satu tempat. Tapi nanti kami cerita. Kemudian itu kira-kira kasus yang untuk kelompok atas nama oknum napi asli adalah ini juga sama, ya, ini juga sama. Tapi jalur yang digunakan adalah jalur Pontianak Sampit. Nanti saya cerita ada kelompok pertama, ini kelompok satu lagi adalah bukan kelompok yang sebelah kiri saya, tapi kelompok yang jalur yang digunakan adalah Pontianak. Jadi artinya barang tersebut berasal dari Pontianak atau Kalimantan Barat. Barang bukti yang disita adalah 200 gram atau 200,35 gram sabu. Jadi bandar sekaligus kurir bernama M itu menggunakan mobil angkutan Damri. Kemudian disimpan dalam jaket 21. Kita sekitar 08.00 WIB, tim kita berantas BNNP Kalteng mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang dari Kalimantan Barat atau Pontianak menuju ke wilayah Sampit. Kemudian saat melakukan penyelidikan sekitar pukul 21.00 kita melihat sebuah kendaraan roda 4. Nanti kendaraan roda 4 ada di sebelah sana. Ada barang bukti sebelah sana yang dibawa, ya, yang digunakan oleh ada 3 orang, ya, 3 orang di sana, ada di belakang kita nanti ini. Kemudian itu kendaraannya jenis ras, nopolnya KB1841, WQ melintas dari
dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Jadi kemudian kita melihat ada di daerah Seruyan, jadi kita bisa tangkap dia atau kita pastikan dia di wilayah Seruyan, kita tangkap atau kita geledah. Jadi dia menyimpan, ada 3 orang di sana, barang tersebut disimpan di dalam dashboard, ya di bawah dashboard. Jadi tadinya ini adalah seperti itu, dalam bungkusan seperti itu sebelah kiri. Kemudian isinya ada ini. Jadi setelah dihitung sama kita ada 1 kilogram sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan terhadap orang tersebut. Tadi sudah saya sampaikan ada sabu di sana dan pengakuan tersangka. Jadi nama tersangkanya adalah Apiang namanya, gitu ya, Apiang. Barang tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas perintah pelakunya, namanya S. Si S ini adalah udah baru-baru keluar dari lapas. Jadi baru selesai menjalani hukuman, kemudian diberi. Jadi dalam kasus yang sama, peredaran narkoba juga baru keluar, namanya S. Ada di belakang kita sekarang posisinya ini. Ya. Jadi pada saat kita tangkap yang bersangkutan di wilayah Sampit, kita ada daerah mana tuh? Jalan Juanda. Jalan Juanda itu kita mau tangkap dia kabur. Sampai akhirnya kabur, dia jatuh dan sebagainya. Ini posisinya karena dia mungkin tahu dari penjara kita, akhirnya kita tembak. Ya, yang bersangkutan kita tembak bagian kakinya, dia kabur dan lutut sama ininya luka. Kemudian hasil pengembangannya juga ini ada beberapa orang yang bersama-sama dengan yang bersangkutan kita proses, termasuk akan yang menerima, namanya AR. Jadi AR inilah yang akan menerima barang yang dibawa oleh Apiang. Ya, sekarang sudah kita amankan di sini. Jadi semua pelakunya sudah ada dalam penguasaan kita. Jadi tersangkanya ada Apiang, ada Steven, ada Kelvin, termasuk Sukis. Jadi Sukis ini adalah orang yang mengendalikan barang tersebut. Demikian teman-teman media yang ingin kita sampaikan terkait